Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga hari ini kalian sehat ya. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, karena kemarin kita sudah ulangan tentang pewarisan sifat, hari ini kita akan masuk bab baru atau materi baru, yaitu tentang listrik statis. Listrik statis. Nah, listrik statis itu apa sih? Listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir. Nah, maksudnya apa listrik yang tidak mengalir? Jadi, di dalam listrik statis ini, dia itu hanya dipengaruhi oleh muatan. Muatan apa? Ada muatan positif, ada muatan negatif, maupun ada muatan netral. Jadi di dalam listrik statis ini tidak dialiri oleh arus listrik, tapi hanya dilakukan oleh adanya muatan. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, yang akan kita bahas di bab listrik statis itu adalah ada muatan listrik, lalu ada hukum Coulomb, ada medan listrik, dan ada potensial listrik. Oke, yang pertama adalah teori tentang atom. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang atom. Atom itu apa sih? Jadi atom itu adalah unit yang paling terkecil dalam suatu struktur kehidupan di muka bumi ini ya. Nah, di dalam atom ini itu ada beberapa tokoh yang menemukan atom. Itu yang pertama dari Demokritos, lalu ada di Dalton. Nah, di Dalton ini adalah teori atom yang kedua, yaitu dia itu menyarankan bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari materi yang tidak bisa dibagi-bagi. Nah, itu adalah teori dari Dalton. Sedangkan abis itu ada teori yang kedua lagi, yaitu adalah teori dari si Thomson. Jadi Thomson ini mengembangkan teorinya dari Dalton. Nah, si Thomson ini dia berkata bahwa di dalam atom itu terdapat partikel positif dengan elektron yang tersebar di dalamnya. Itu adalah menurut Thomson. Lalu kalau menurut Rutherford, itu dia menjelaskan lagi teori dari Thomson. Dia mengembangkan lagi bahwa menurut Rutherford itu adalah atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, setelah itu ada lagi lah tokoh lagi, yaitu adalah namanya Niels Bohr. Nah, si Niels Bohr ini melengkapi lah teori dari Rutherford. Jadi menurut Niels Bohr bahwa elektron yang berputar mengelilingi atom berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu. Nah, itu adalah menurut dari si Niels Bohr. Jadi kesimpulannya bahwa selama ini elektron-elektron itu berada di lintasan energinya yang relatif tetap. Nah, elektron-elektron yang berputar itu mengelilingi inti atom berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu yang kemudian dikenal dengan sebutan namanya adalah kulit atom. Sehingga dasar inilah yang digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron suatu atom. Nah, jadi atom itu apa sih? Jadi atom itu adalah bagian yang paling kecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi atom itu adalah yang paling intinya yang paling terkecil pokoknya ya. Nah, teori atom menurut Niels Bohr tadi kan yang sudah dijelaskan ya. Jadi atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Lalu elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Lalu elektron itu dapat berpindah dari lintasan dalam keluar atau lintasan luar ke dalam. Nah, di dalam partikel zat atom itu ada bagian-bagiannya lagi. Ada yang namanya neutron, ada yang namanya elektron, dan ada yang namanya proton. Nah, neutron itu artinya adalah netral. Jadi dia netral. Sedangkan kalau elektron itu adalah muatan negatif ya. Sedangkan proton itu adalah muatan positif. Jadi elektron itu yang mengelilingi proton dan neutron.
Selanjutnya, tadi kalau proton itu muatan positif, kalau elektron itu muatan negatif, dan neutron adalah muatan netral ya. Jadi si proton dan neutron itu membentuk inti atom yang dikelilingi oleh namanya elektron. Nah, apa sih maksud dengan netral, maksud dengan positif, atau maksud dengan proton, dan negatif itu atau maksud dengan elektron. Jadi kalau atomnya netral, itu jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, kalau atom bermuatan positif atau protonnya bermuatan positif, ya itu maksudnya adalah jika atom kekurangan elektron. Jadi yang maksud dengan atom bermuatan positif jika atomnya kekurangan elektron. Nah, kalau dia bermuatan negatif atau elektron jika atomnya kelebihan elektron. Jadi jika atom elektronnya itu bermuatan negatif, itu maksudnya adalah kelebihan dari elektron. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi contohnya itu adalah dikaitkan pada benda. Jadi misalnya adalah penggaris yang digosok-gosokkan dengan rambut dapat menarik bulu ayam. Jadi penggaris yang kalian gosok-gosokkan lalu akan menarik bulu ayam. Kenapa si plastik itu dapat menarik bulu ayam? Karena penggaris plastik itu memiliki muatan negatif. Nah, kenapa dia muatan negatif? Karena dia bisa menarik bulu ayam, sehingga di dalam penggaris itu kelebihan elektron. Jadi dia bisa menarik si bulu ayam, lalu si bulu ayamnya memiliki muatan positif. Kenapa muatan positif? Karena dia kekurangan elektron gitu ya. Jadi ingat, kalau dia muatannya positif, dia akan kekurangan elektron, sedangkan kalau muatannya negatif, dia adalah kelebihan elektron. Nah, jadi apabila benda tersebut dapat menarik benda lain, berarti itu adalah muatannya negatif, sedangkan kalau benda tersebut dapat tertarik, berarti itu adalah muatannya positif. Nah, benda-benda lain yang bisa dilakukan adalah dia muatannya positif atau negatif, bisa dengan bahannya adalah kaca dengan kain sutra, lalu mistar dengan kain wol, sisir dengan rambut manusia, lalu penggaris dengan rambut manusia, balon dengan kain wol, dan ebonit dengan kain wol. Gitu ya. Oke. Lalu misal contohnya seperti ini, sebuah batang logam yang bermuatan listrik positif didekatkan ke suatu bola konduktor homogen netral, apa yang akan terjadi dengan muatan-muatan listrik yang ada di bola konduktor netral ya? Jadi gimana bila ada bola konduktornya netral lalu didekatkan dengan logam bermuatan positif? Apakah dia bisa saling berdekatan atau saling tarik-menarik? Nah, ini jawabannya. Jadi ada interaksi antar muatan listrik. Jadi dalam muatan listrik itu, apabila dia muatannya tidak sejenis, bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Contoh misalnya plastik adalah muatan negatif, sedangkan kaca adalah muatan positif, maka mereka akan saling tarik-menarik. Tapi apabila benda tersebut sejenis, maka dia akan tolak-menolak atau sama-sama positif, berarti dia tolak menolak. Kalau sama-sama negatif, berarti dia juga sama-sama tolak menolak. Nah, berdasarkan daya hantar benda tersebut dibagi menjadi dua. Ada yang namanya konduktor atau pengantar, dan ada yang namanya isolator atau penyengat. Apa sih bedanya? Nah, konduktor itu adalah benda yang dapat mengantarkan listrik, contohnya adalah logam. Sedangkan kalau isolator itu adalah penyekat. Jadi benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, contohnya misalnya adalah karet. Nah, di sifat-sifat muatan ini dia terdapat yang namanya adalah induksi muatan listrik. Apa sih yang maksud dengan induksi muatan listrik? Jadi induksi muatan listrik itu dia dibantu dengan alat yang namanya adalah elektroskop. Nah, elektroskop ini adalah alat untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Contoh
misalnya di bagian kepalanya ini, di bagian kepala elektroskop itu dia kondisinya netral. Jadi ada positif, ada negatif. Nah, tiba-tiba ada logam yang mendekati si kepala elektroskop ini, benda tersebut bermuatan negatif. Nah, hasilnya apa? Nah, pada di bagian kepala elektroskop ini, karena dia logamnya bersifat negatif, lalu di dalam itu dia ada yang negatif juga kan, jadi akan ditarik, ya kan? Apabila logamnya bersifat negatif, nah di dalam kepala elektroskopnya itu adalah bersifat positif, berarti dia akan ditarik. Tetapi muatan negatifnya itu menuju ke daun-daun elektroskop. Daun-daun elektroskop apa sih, Bu? Nah, daun-daun elektroskop itu adalah yang di bawah, ya, yang di bagian bawah atau kakinya. Nah, jadi pada saat logamnya itu bersifat negatif, kan di bagian bawah juga ada yang negatif ya. Nah, berarti kedua daun pada elektroskop itu akan menjauh atau akan merenggang karena mempunyai muatan yang sejenis gitu. Oke, ulang lagi ya. Jadi diinduksi muatan listrik itu adalah dia memisahkan muatan listrik di dalam suatu pengantar. Nah, alat yang digunakan adalah namanya elektroskop. Nah, ini adalah yang di bagian warna hijau itu adalah elektroskop pada kondisi netral. Jadi ada muatan positif, ada negatif. Nah, di bagian kakinya juga sama, ada muatan negatif dan ada positif. Nah, di yang birunya itu ada logam yang mendekati kepala elektroskop. Ya, yang mendekati kepala elektroskop. Nah, perubahannya adalah yang di pink. Nah, yang di pink ini jadi apabila logamnya itu bersifat negatif, nah di dalam kepalanya itu kan ada yang positif ya. Nah, jadi nanti si logam negatif ini akan menempel dengan kepala dari elektroskop yang bersifat positif, akan tarik-menarik. Tetapi yang di bagian kakinya atau daun-daun elektroskopnya ini akan menjauh. Kenapa menjauh? Karena di bagian daun-daun elektroskop atau kaki elektroskopnya ini ada yang sama-sama negatif. Nah, kan logamnya negatif ya kan? Nah, bawahnya negatif karena kalau sesama sejenis itu dia akan tolak menolak sehingga di bagian kakinya itu akan merenggang. Beda kan yang digambar pink sama warna hijau. Ya, jadi apabila dia sejenis dia akan tolak menolak, sedangkan kalau dia berbeda jenis itu akan saling tarik menarik. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi dari muatan listrik. Silakan dicatat dan kirimkan catatannya di dalam Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.